Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Kui Kepoin. Nah, hari ini kita bakal ngekepoin apaan ya gitu. Jadi hari ini kita akan ngekepoin sesuai dengan yang kemarin kita sudah temakan di episode sebelumnya. Hari ini kita akan mengkepoin tentang apa sih hijrah sebenarnya dan kenapa sih teman-teman masih belum hijrah gitu. Nah, alhamdulillah hari ini telah hadir bersama saya orang yang pastinya paham ilmunya ya, jauh lebih paham tentang ini. Beliau juga faqih sekali di permasalahan ilmu ini. Nah, telah hadir bersama kita Ustadz Zain Yusuf Qadri. Masya Allah, syukran Ustadz sudah hadir. Ahlan. Di sela-sela kesibukan waktunya. Ahlan wa sahlan. Nah, alhamdulillah. Ustadz, ini sesuai tema bahasan hari ini, kita akan bahas tentang masalah hijrah nih Ustadz. Karena kan ya kita sama-sama tahu Ustadz, di hari-hari seperti ini kan begitu banyaknya cobaan yang muncul gitu ya Ustadz. Bukan hanya dari, ternyata kalau dulu mungkin hanya dari sekitaran kehidupan kita di sekitar gitu. Tapi hari ini bahkan sosial media pun menjadi salah satu ujian yang terberat gitu Ustadz. Sangat. Jadi istilahnya sekarang kayaknya jempol itu lebih bahaya dari mulut Ustadz. Benar gitu, benar. ya? Nah, jempol bakal dihisap. nah itu makanya Ustadz, kayaknya ini penting gitu untuk dibahas gitu kan. Nah makanya mungkin sebelum kita mulai masuk Ustadz, mungkin masih banyak teman-teman Kui Kepoin yang di sana masih bingung apa sih hijrah sebenarnya gitu. Baik. Terus kenapa sih kita harus hijrah gitu loh Ustadz. Nah, tafadhol Ustadz, mungkin bisa sedikit dijelaskan ke teman-teman sekalian. Baik. Hijrah itu kalau dari katanya hijrah itu berarti pindah sebenarnya. Nah, Pindah. Kalau dari sejarahnya dulu, hijrah itu dikenal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. nah, Pindah dari kota Mekah nah, menuju kota Madinah. Tidak hanya itu saja, tapi ternyata ketika di Mekah itu waktu itu banyak masalah ya. Yang mana akhirnya Allah ngasih solusi dengan hijrah. Pindah ke Madinah. Itu arti kata hijrah. Namun ternyata apakah hijrah itu hanya berhenti di situ saja? Ternyata tidak. Apakah hijrah itu selesai ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah? Ternyata hijrah itu adalah berlangsung sampai hari kiamat. Dan tidak hanya itu, berarti hijrah ini adalah harus lahir dan batin juga, semuanya hijrah. Karena ada orang hijrah lahirnya saja tapi batinnya tidak. Oh, ada tuh Ustadz ya? Ada. Hijrah berarti hanya tampilan fisiknya aja gitu Ustadz ya? Makanya hijrah itu kalau lebih luas lagi, berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang baik. Berarti dalam segala aspek Ustadz? Iya, termasuk yang dulunya maaf nih syirik, kelenik, khurafat, berpindah kepada tauhid. Yang dulunya masih suka bid'ah-bid'ah nih, maka dia hijrah menuju sunnah. Yang dulunya maaf nih masih banyak maksiat, kalau hijrah dia menuju taat. Secara umum hijrah adalah berpindahnya seseorang dari kondisi yang tidak baik, apapun itu semuanya, menuju kondisi yang baik. Termasuk lingkungan bahkan. Lingkungan. Orang kalau hijrah, dia berada di lingkungan yang buruk, harus syarat utamanya harus pindah dari lingkungan itu. Tuh, bicara lingkungan Ustadz, ini ada yang pernah bilang nih. Ana pernah ketemu lah sama salah satu teman Ana. Dia bilang gini, terus kalau kita keluar dari lingkungan pertemanan kita hanya karena kita ingin jadi baik gitu, terus nasib mereka gimana? Kan harusnya kita kan tetap di sana untuk bantu mereka juga dong Ustadz. Ada yang sampai bilang gitu maksudnya. Begini, kita itu kalau pengen berbuat baik ke orang lain itu tidak boleh melupakan diri kita. Nah, Ustadz, saya ibaratkan orang mau hijrah itu berarti dia dari berpakaian kotor penuh najis, dia ingin pakai pakaian putih bersih. Bisa tidak dia pakai pakaian putih bersih itu menjaga kesuciannya kalau dia tetap tinggal di tempat yang kotor dan najis? Nggak bisa. Nggak bisa Ustadz. Dia pindah dulu. Kalau pengen nyelamatin mereka diselamatin. Atau kalau nanti sudah punya kekuatan, baru kita akan rubah tempat itu. Persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kan nggak bisa di Mekah. Ya kan? Akhirnya harus keluar dari Mekah, menyusun kekuatan di sini. Ketika sudah settle, maka baru ekspansi ke Mekah. Masya Allah, begitulah caranya. Jadi berpikirnya
Jangan kita berusaha menjadi pahlawan untuk orang lain tapi mengorbankan diri kita sendiri. Kalau gitu akhirnya nggak hijrah-hijrah loh itu. Betul nggak? Nah Ustaz, mungkin tadi Ustaz ya, jangan-jangan hijrahnya akhirnya fisiknya aja gitu Ustaz ya. Atau hanya keinginan saja. Ingin doang. Ada apa istilahnya, ukurannya. Ketika Rasulullah disuruh diperintahkan pindah ke Madinah itu berarti memang tidak bisa untuk merubah Mekah ketika itu. Jadi harus ada proses seperti itu. Jadi pertanyaannya jawabannya itu. Masya Allah. Semua memang ada jawabannya gitu Ustaz ya. Masya Allah. Jadi teman-teman sudah paham tentang hijrah itu sendiri ya teman-teman. Nah jadi terima kasih nih untuk teman-teman Quick Kepoin. Apa tuh Ustaz? Bahasa kita apa sih ya? Bahasa anak-anak sekarang move on kali ya? Move on, bener Ustaz. Move on, hijrah itu move on. Move on, Masya Allah. Bener tuh move on ya. Karena moving itu kan pindah kan. Move on, harus move on. Tuh, jangan gagal move on Ustaz ya. Masya Allah. Kasian. Masih di situ nggak bergerak, nggak ada kehidupan lebih baik gitu Ustaz. Tapi Ustaz, ini alhamdulillah Ustaz teman-teman kemarin kami udah sempat sebar link di Google Form. Jadi sudah mengumpulkan kenapa sih alasan teman-teman Quick Kepoin itu belum mau hijrah gitu Ustaz. Alasan kan pasti setiap orang punya alasan nih Ustaz. Kenapa gitu maksudnya. Nah, kami sudah kumpulkan dalam satu link Google Form dan alhamdulillah sudah masuk jawaban-jawabannya. Ada sekitar hari ini teman-teman, maaf ini dari sekian banyak jawaban yang sudah masuk kami belum bisa bacakan semua. Jadi kami akan ambil beberapa saja sebagai sampling. Nanti mungkin kalau misalnya memang merasa banget bahwa kayaknya alasan saya belum hijrah penting banget untuk dibahas deh. Nah, silahkan bisa langsung DM aja ke Instagramnya Quick Kepoin, atau boleh juga ditulis aja di komen apa yang kira-kira memang mau difokuskan gitu, apa yang mau dibahaskan gitu. Kalau memang hari ini ternyata alasan teman-teman belum sempat dibahas gitu ya, insya Allah di lain waktu nanti kita akan set lagi waktunya kenapa alasan hijrahnya itu, terus bagaimana sih sebenarnya kita kepoin solusinya kayak gimana gitu Ustaz. Tapi Ustaz nih Ana izin membacakan ya Ustaz. Silakan. Ini salah satunya alasan belum hijrah katanya gini Ustaz. Pertama, kalau hijrah hidupnya bakalan susah Ustaz. Katanya gitu Ustaz. Jadi mungkin gitu ya Ustaz, mungkin di sekitarnya beliau melihat mungkin ada beberapa yang kok kayaknya dulunya mungkin gitu hidupnya seneng, abis hijrah kok malah jadi susah gitu. Betul gak sih sebenarnya? Wah, ini sebenarnya mindset yang sangat keliru kalau dari sisi syar'i. Dan mohon maaf itu adalah bisikan setan, was-was, membuat orang tidak mau hijrah. Di surat An-Nisa ayat 100 itu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, malah dia akan mendapatkan kelapangan hidup dan kemudahan. Iya, banyak orang yang dulunya hidupnya susah, setelah hijrah malah Allah mudahkan ya. Baik hijrah secara fisik maupun batinnya. Seperti Rasulullah dulu di Mekah kan susah, setelah hijrah kan mudah. Begitu. Ini berarti mindsetnya tadi perlu diluruskan. Sebenarnya hijrah tidak membelenggu, justru akan membuka cakrawala wacana. Betul. Orang yang mainnya lebih jauh, insya Allah berpikirnya lebih luas ya nggak? Berarti Cooper tuh. Harusnya kopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Masya Allah tuh teman-teman ya, udah dapet jawabannya. Jadi jangan takut kalau hijrah hidupnya bakalan susah. Gitu ya. Jadi ada jaminan tadi saat ya sebetulnya hidupnya. Ini Al-Quran yang bicara, Allah yang berjanji. Nah mungkin kalau ngelihat dari misalnya mungkin temannya atau lingkungan yang ada begitu, mungkin sebetulnya masih dalam proses saat ya. Itu ada karena nanggung. Hijrahnya tidak total. Yang hijrahnya tidak total, maka kemungkinan ada yang malah mengalami kesulitan. Tidak total. Iya, nanggung. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Kafar. Masya Allah Ustaz. Yakin ya? Udah, jangan lagi ditahan-tahan. Bismillah, yakin. Nih Ustaz, anak rangkum aja nomor 6 sama 7. Kayaknya gak terkaitan nih Ustaz. Katanya kalau hijrah itu nanti semua yang mau dijalani jadi gak dibolehin. Karena kan kalau misalnya
ada satu hal yang dia jalanin dan nggak tahu hukumnya, kalau nggak tahu kan dimaafin saat nggak karena dosanya gitu. Gimana tuh Ustaz? Saya ingat teman Nah, Ustaz. ngadu. Teman ini sudah ngaji, sudah hijrah. Istrinya belum. Oh, nah. Setelah pulang ngaji, dia kasih tahu istrinya, Dek, kita itu nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Dek, ini dilarang. Sesuai dengan yang dia tahu dari pelajaran yang dia dapat, ada aturan-aturan ini boleh nih. Nah, Istrinya lama-lama bilang, kamu ini nggak boleh, itu nggak boleh. Gimana aku bisa hidup? Masya Allah. Tuh ada sampai begitu Ustaz. Ya Allah. Dia merasa terbengkelur. Ini karena memang orang itu belum mengerti. Kalau sebenarnya agama Islam itu agama yang sangat mudah, agama yang sangat lapang, yang sangat solutif, yang memberikan solusi untuk seluruh kehidupan. Ini karena nggak ngerti, karena jahil orang ngomong begitu. Loh, paling mudah tuh Islam, bener. Iya, kalau kita sudah hijrah tahu semuanya, maksudnya semuanya ada solusi dan semua dimudahkan. Itu karena nggak tahu, terbelenggu juga dengan pikiran itu, takut ini nggak boleh ini. Apa sih yang nggak boleh? Itu kan untuk menyelamatkan kita. Nih, saya cerita ya. Ada laki-laki di zaman Nabi itu tertarik mau hijrah. Ketemu temennya di tengah jalan. Mau kemana kamu? Aku mau ke tempat Muhammad. Aku mau masuk Islam. Nah, ini kan bicara hijrah ya, dari kafir menuju Islam nih, dari syirik menuju tauhid. Maaf saya nyebut kafir nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa ya. Artinya non muslim lah. Non muslim gitu ya. Nggak apa-apa Ustaz. Ini nggak radikal, beneran ini nggak radikal. dari non muslim mau jadi Islam. Ketemu temennya, ditanya sama temen, bener kamu mau masuk Islam? Iya. Nanti kamu nggak boleh ini loh. Kamu nggak boleh nyembah patung lagi. Loh emang bener? Kan patung itu nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa denger. Masa aku sembah, masa aku minta? Itu kan memang bener Muhammad itu dia gitu. Kamu pikir dulu deh, kalau kamu mau hijrah, nanti kamu nggak boleh ini judi lagi. Loh, emang bener kan judi itu kan membuang-buang harta, cuman diiming-imingin harapan yang semu. Yang bener kan orang mau dagang, mau ini jelas untung, ini judi kan nggak jelas. Pikir-pikir dulu, nanti kalau kamu hijrah, kamu masuk Islam, kamu nggak boleh zina. Ya kan emang bener, zina itu kan nggak bener, nggak bagus kata dia. Coba kalau ibu kamu dizinain orang, mau nggak? Mau. Saudara perempuan kamu dizinain orang, mau nggak? Nggak mau. Anak kamu perempuan dizinain orang, nggak mau. Emang zina itu kan nggak bener, berarti Islam bagus tuh. Ditanya banyak hal, terakhir ditanya gini. Karena ini orang punya hobi yang buruk sama teman-teman itu. Pikir-pikir dulu, nanti kalau kamu hijrah, kita nggak bisa mabok lagi. Oh gitu ya? Nggak boleh mabok. Kalau ini aku nggak bisa ini, nggak bisa tinggalin yang ini. Akhirnya apa? Orang ini nggak jadi masuk Islam. Cuman karena itu saya lupa namanya orang ini nggak jadi masuk Islam. Ini kan terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau hijrah nanti terbelenggu ini itu. Padahal coba kita bicara alasan terakhir orang tadi. Minum, mabuk, minum khamr, obat dan lain. Itu kan merusak diri. Betul tidak? Iya betul. Apa manfaatnya? Nggak ada kan? Nah, sebenarnya Islam itu memberikan yang terbaik. Hanya tadi ketika memang masih dominan kan. Nanti kita akan bicara sebabnya kan, sebab utama masih mengikuti hawa nafsu. Ini kan semuanya hawa nafsu tadi, yang maksiat tadi itu. Jadi begitu untuk poin yang tadi, takut nanti nggak dibolehin melakukan ini itu. Ya memang sebenarnya aturan itu untuk kebaikan kita. Coba kalau hidup tidak ada aturan, ada bedanya nggak kita sama binatang? Nggak ada bedanya dong. Nggak ada. Apa bedanya? Cuman makan, tidur, kenyang, berkembang biak udah. Makanya harus ada aturan. Allah ciptakan kita, Allah kasih aturan. Antum kalau bikin apa kan ada toolsnya kan, ada manualnya kan. Ya, Allah bikin untuk kita supaya jadi manusia yang baik gitu kan. Bukan untuk bikin susah, enggak. Bukan untuk membatasi, membelenggu. Itu menjaga kita. Benar. Jangankan kita yang sudah Islam nih, alhamdulillah. Orang Barat aja sekarang cenderung mengambil ajaran-ajaran Islam ini, ternyata cocok untuk
kehidupan mereka, Nah, bukan membelenggu. betul, Ini maaf betul. karena kembali lagi ya jahil ya, nggak ngerti ya, sehingga Betul, terjadi betul. pemikiran seperti itu. Kira-kira. Nah itu kalau tadi kan yang tadi takut nanti semua jadi nggak boleh gitu ya. Tadi jawaban Ustadz ya bun udah makanya masuknya yang kafah gitu Ustadz ya. Jadi tahu sebenarnya seluk beluk di dalamnya dan nggak sesulit itu sebenarnya menjalankan. Nah terus kalau tadi yang terkait dengan kan kalau nggak tahu hukumnya nggak dosa Ustadz gitu. Ini juga perlu diluruskan nih, mohon maaf nih. Ini ngeles kayaknya Ustadz. Ya, ngeles. Perlu diluruskan yang ini. Jadi orang yang tidak tahu terus dia melakukan sesuatu dalam beberapa kondisi memang dimaafkan. Nah, Tapi tidak jadi dimaafkan ketika nanti pertanyaannya kenapa kamu tidak cari tahu? Kenapa kamu tidak cari tahu? Memang dari semua unsur penyimpangan yang terjadi dalam hal apapun, unsur utamanya itu adalah jahil, bodoh. Iya. Bodoh. Nah, bodoh itu kan obatnya adalah ilmu. Nah, Dia sebenarnya dari awal itu sudah punya kewajiban untuk apa? Menuntut ilmu ya kan? Untuk mencari tahu. Maaf, di dalam Islam ini segala hal sudah ada jawabannya. Di Al-Quran itu ada semua. Antum tahu nggak? Cara bikin minuman ini ada di Al-Quran. Mau tahu antum? Bener Ustaz? Ada, resepnya ada di Al-Quran. Masya Allah, Anda belum pernah buka-buka sampai resep Ustaz. Ternyata ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk resep ini. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu sama kayak serahkan sesuatu pada ahlinya gitu Ustaz. Jadi ternyata di Al-Quran ada semua. Pengen bikin apa nanya ahlinya. Pengen tahu apa. Jangan sampai kita itu tidak tahu. Terus merasa nyaman dengan kebodohan. Lalu ngeles. Kenapa kamu melakukan ini? Karena aku tidak tahu. Nah ini jadi polemik. Perbedaan pendapat yang sangat sengit ketika orang melakukan syirik, dia nggak tahu kalau itu syirik. Nah, ini mungkin dibahas nanti agak panjang ini. Panjang kali lebar ini. Tapi beda cerita sama yang so tau ini Ustaz ya. Oh beda. Karena banyak loh sekarang Ustaz yang kayak gitu. Alah, itulah orang-orang ini. Pernah suatu ketika saya ngobrol sama orang, lalu saya sampaikan hadis. Kok dia bilang ini? Itu hadis ya, kok saya belum pernah denger. Waduh, tersinggung saya. Saya tanya, antum ikut kajian sepekan berapa kali? Enggak pernah, harus saya jagain toko katanya. Berapa kitab hadis yang antum punya? Enggak ada. Pernah mondok, pernah kuliah di mana? La haula wala quwata illa billah. Kalau antum sekelas Ibnu Taimiyah ngomong gitu, kita terima. Antum enggak pernah belajar hadis kok. Bilang, itu hadis ya, kok saya belum pernah denger kan. Itu yang salah kamu, enggak pernah belajar. Nah, maaf banyak yang sok tahu gitu kan. Kembali kepada hijrah, silakan. Siap Ustaz. Nah, jadi cari tahu dong, makanya nggak alasan tuh, jangan ngeles doang. Kalau nggak tahu nggak jadi dosa tuh. Tadi dijelasin sama Ustadz kan. Harus nyari tahu. Kalau nggak nyari tahu ya tetap ujung-ujungnya kena juga Ustadz ya. Kenapa kamu nggak belajar? Nah ini nih Ustadz, ada lagi kita mungkin sedikit masuk di pembahasan mungkin kesehariannya gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin dosa-dosa yang belum bisa ditinggalkan Ustadz. Ini contohnya Ustadz. Ustadz ini katanya masih suka clubbing. Itu susah banget ditinggalin. Berarti kan di dalamnya mungkin clubbing ya mabuk-mabukan juga gitu Ustadz. Ya biasanya juga bawa pacar. Nah gitu, pacaran juga gitu. Biasanya di tempat clubbing juga ada judinya juga. Ada judinya juga. Bahkan sampai obat-obatan terlarang juga biasanya Ustadz. Baik. Nah ini mungkin gimana Ustadz? Begini ya. Saya coba akan bahas hal-hal sebab-sebab yang menghalangi orang itu untuk susah berhijrah gitu ya. Ya faktor utama tentu hidayah dari Allah. Kita bisa kayak gini dari Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Semua dari Allah. Betul ya. Ada anak kiai yang murtad juga ada. Bahkan kiai yang murtad juga ada. Itu semua dari Allah, kita bersyukur. Yang kedua, memang faktor utama itu adalah pertemanan yang buruk. Pertemanan teman-teman yang buruk biasanya hobinya kalau lingkungan yang buruk itu
mengikuti hawa nafsu. Wah, semua itu kan hawa nafsu tadi disebutin. Clubbing ya nggak? Ngikutin hawa nafsu. Pacaran ya nggak? Hawa nafsu. Apalagi tadi obat terlarang. Hawa nafsu semua. Minum apa dulu nih? Minum alkohol, Ustaz. Oh, alkohol. Kalau minuman keras nih es nih. Es nih minuman keras nih. Jadi terus banyak faktor yang terkait dengan hawa nafsu ini ya karena tadi pertemanan yang buruk, hobinya mengikuti hawa nafsu. Mohon maaf nih zaman sekarang parah sudah. Pergaulan, betul tidak? Gimana mau hijrah? Dia dibikin oleh setan itu nyaman di situ. Iya. Maaf ya. Ngeri untuk pergaulan sekarang ini. Iya, apalagi akhir-akhir kan kemarin lagi viral itu ya. Iya, betul, Ustaz. Baik yang laki maupun perempuan sama aja, laki perempuan laki-laki. Itu ntar kita bahas lebih dalam, Ustaz. Ngeri. Itu semua terkait dengan hawa nafsu. Sehingga orang terbelenggu mau hijrah itu susah. Nah, untuk yang tadi masih suka clubbing, pacaran, mungkin judi online atau apa, malah ada yang ngabisin waktunya main game terus kan. Banyak tuh kan? Sekarang banyak tuh. Mau waktunya ngaji mau main game, terus masih ada nih maaf nih sekarang ini kayak pornografi, porno aksi kan marak ya. Itu apalagi, juga membelenggu. Nah itu sekarang bergerak bebas, Afan. Masuk sosial media aja udah muncul gitu tiba-tiba. Betul. Gambar-gambar yang tidak seharusnya ditampilkan di depan publik gitu. Nah, solusinya apa dari yang ini tadi yang suka clubbing? Nggak ada lain kecuali taubat. Segera bertobat sebelum terlambat. Karena namanya malaikat maut itu bisa aja datang kapan menjemput kan? Betul nggak? Kalau malaikat datang boleh nggak rekomen? Nggak bisa kan? Gimana cara nahannya? Boleh nggak alasan dulu? Mana bisa? Nggak bisa, ditunda nggak bisa, ini nggak bisa, dan ya makanya segeralah taubat ya sebelum terlambat, sebelum malaikat maut datang menjemput. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari semua tadi itu, dan ini memang menghambat untuk hijrah, merupakan sebab-sebab orang itu sulit untuk hijrah karena masih mengikuti hawa nafsu. Taubat untuk yang tadi itu yang masih suka ini itu taubat semua. Pikirlah apa manfaat, apa bahayanya gitu kan. Nggak ada kan. Kira-kira kalau tadi bicaranya clubbing, apa sih yang diinginkan? Kepuasan. Ada beberapa yang alasannya yang ngilangin penat, Ustaz. Kadang-kadang kalau stres apa malah mungkin mereka minum, clubbing. Bukannya malah tambah penat kalau one night stand itu dia ini terus kan malah capek. Ya enggak? Bukan ngilangin penat malah capek. Padahal hobi-hobi itu kan kita itu boleh nyari hobi-hobi yang lain yang ternyata menyenangkan, tidak dosa, atau bahkan mendapat pahala. Banyak, San. Iya, banyak yang dibolehkan itu. Hobi kuliner kan enak tuh. Asal nggak berlebihan, San. Iya, asal nggak berlebihan. Tapi ngomongin yang dilarang tadi, Ustaz, kayak minum-minuman keras gitu kan. Padahal kan opsional pilihan yang lain juga banyak ya, Ustaz. Minumannya, kopi, Ustaz. Itu tadi hawa nafsu. Kalau kopi sudah nggak nendang. Ya kalau gitu minum kopinya sambil ditendang, Ustaz. Ada ketemu saya orang yang tobat dari minum-minuman keras karena dia dari kalangan masyarakat bawah yang ekonominya tidak bagus, dia suka minum minuman keras yang kelas biasa itu sudah nggak mempan. Biasa kan dicampur autan, spiritus, nggak mempan. Akhirnya dicampur dengan ini teman saya waktu kecil dulu ketemu lagi dia udah jadi maaf ya jadi anak jalanan preman kan. Dia mau mati nggak jadi mati, yang lain mati semua 2 orang, 3 orang minum. Dicampur apa? Air aki. Subhanallah. Mati 2 orang itu. Dia itu terkapar berapa lama tapi sembuh. Rusak kan ususnya. Nah, nafsu kalau diturutin akan terus setan ikut. Pasti akan menyesatkan, menyengsarakan. Iya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Merusak. Kepuasan apa kalau harus kayak gitu? Ya nggak?
Nah, kebahagiaan yang semu, kepuasan yang menipu. Betul tidak? Betul Ustaz. Iya. Betul Ustaz. Kebahagiaannya, kepuasannya sesaat ya Ustaz. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan. Nah, betul Ustaz. Betul. Seperti itu. Maaf ya, kita bicara di sini kan kalau ngikuti hawa nafsu, kalau clubbing itu pasti erat kaitannya dengan zina. Maaf ya. Betul Ustaz. Biasanya nggak jauh-jauh Ustaz. Nggak jauh-jauh. Tapi pernah Ustaz, Afwan ya, ini ana bahas sedikit Ustaz. Adalah salah satu event terbesar di Jakarta. Setiap tahun diselenggarakan sekali, tapi ana nggak tahu apakah di Covid kemarin itu dijalankan atau enggak. Nah itu bahkan Afwan ya Ustaz, agak sedikit vulgar. Itu setelah selesai acara tersebut, itu bahkan ditemukan berserakan Afwan ya Ustaz, bekas alat kontrasepsi Ustaz. Di situ Ustaz maksudnya. Berarti kan itu dilakukan di depan umum gitu. Sesuatu yang sebenarnya apa nih Ustaz, zinanya aja udah salah, tapi jadi nggak tahu malu gitu Ustaz. Nah ini ya susah ya. Makanya salah satu kalau orang tuh mau hijrah, karena salah satu belenggu hijrah itu kalau lingkungan yang buruk. Selain pertemuan yang buruk, lingkungan yang buruk. Maka mau tidak mau orang itu harus segera taubat dari sudah barat. Terus yang kedua, dia harus mengganti lingkungannya, mengganti teman-temannya. Itu harus. Teman saya ada yang taubat sekarang. Maaf ya, dulu profesinya G160LO apa itu? Oh ya, ya, ya. Ya. Jadi dia itu merenung, akhirnya dia tobat, HP-nya dipuang, nomornya dipatahin, dia pergi jauh. Alhamdulillah sekarang jadi teman kita. Sekarang sudah tinggalkan dunia itu. Dan sebetulnya bisa Ustaz ya? Bisa, alhamdulillah bisa. Ini apa yang dibilang Jakarta Underground itu emang ada. Dia salah satu bagian dari itu dulu. Sekarang dia alhamdulillah sudah jadi aktivis ya, dia sudah ngaji, sudah berdakwah, masya Allah, hijrah total. Nah, alhamdulillah. Nggak mau lagi ketemu sama lingkungannya itu. Orang-orang udah nggak bisa hubungin karena diputus semua akun ini ditinggalkan. Sekarang dia sudah. Ya, dia mulai dari awal. Dunia baru. Dunia baru dengan orang-orang yang baru, dan kita tidak akan singgung lagi, tidak kembali ke sana lagi. Itu caranya, solusinya itu. Dan yang paling penting nih, mohon maaf nih. Basic prinsipnya harus diperkuat dengan cara apa? Ngaji. Nggak bisa enggak, kalau hijrah nggak ngaji nggak bisa. Pasti balik lagi. Orang yang pernah melakukan atau kebiasaan buruk, kemungkinan untuk kembali lagi itu lebih besar daripada orang yang belum pernah. Anak punya teman begitu soalnya. Dia hijrah sama kita, lepas dari kita, kembali ke itu, balik lagi. Iya, terus kita samperin lagi, balik lagi. Dia nggak istiqomah, ketemu teman lama lagi, balik lagi masuk. Ini yang dia ibaratnya masih orang Islam tapi melakukan maksiat tadi itu kejadian. Yang paling parah, saya heran, ada yang masuk Islam, keluar, masuk Islam, keluar lagi. Bisa begitu Ustaz? Iya, sampai kemarin keluarganya ketemu lagi, saya tanya, saya sudah malas ngurusin anak itu. Gini ya. Suatu ketika saya diundang, ada seorang wanita pengen ketemu secara khusus, 4 mata. Waduh, saya nggak tahu di mana dia tahu saya gitu kan. Ya udah saya layanin, tapi di rumah saudaranya, di ruang tamu. Iya, supaya nggak fitnah Ustaz ya, ada mahramnya lah. Dia tuh pakai mukena atasannya aja. Akhirnya ternyata ngobrol, saya mau tobat Ustadz gini, terus cerita, saya dengerin panjang lebar. Ternyata apa? 5 tahun dia sudah murtad, nggak ada yang tahu keluarganya. Terus saya kasih nasihat ini tuh sampai nangis dia terus. Ternyata itu perempuan badannya penuh tato sampai sini-sini, makanya ditutup mukena, dibuka sama dia, di badan juga penuh, mau dibuka jangan. Cukup tangan aja Ustaz. Penuh tato, malah wala quwata illa billah. Baik, sekarang jangan kemana-mana, tinggal di sini saja. Karena waktu itu dia mau ke Singapura kan, dia clubbingnya di sana tuh, jauh tuh. Nah, saya suruh tinggal di tempat saudaranya itu, saudaranya saya panggil, orang-orang masjid saya panggil, karena dia mau syahadat lagi. Udah syahadat lagi. Alhamdulillah di situ lama. Anak ini
bisa ngaji. Habis itu jadi guru ngaji. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi sekian lama? Kan dia udah bagus, udah hijrah tuh ya, udah hijrah. Enggak istiqomah. Harusnya di situ bertahan gitu Ustaz ya. Ngambil dunia baru. Enggak, kontaknya enggak diputus, hubungan lagi. Kalau nggak salah waktu itu di Jakarta Utara teman-teman. Balik lagi akhi. Balik lagi. Begitu lagi akhirnya Ustaz. Begitu lagi. Murtad lagi Ustaz. Murtad lagi. Subhanallah. Murtad lagi. Ini sudah katanya waktu itu pulang ke kampungnya Islam lagi. Terus sekarang kawin sama orang non muslim malahan. Ya Allah. Dan ternyata usut punya usut, saya kan harus akhirnya saya menyelidiki. Menyelidiki, ternyata dia sudah kecanduan. Sampai kemarin kan melakukan kriminal ya, menjual sertifikat orang dan seterusnya begitu. Nah, ini dia pengaruh pertemanan yang buruk, lingkungan yang buruk. Kalau dia tidak putus, hijrahnya susah, nggak total. Sampai segitu balik ya, lagi ya. Tidak hanya dia berbuat, ini murtad loh. Ini murtad, ini yang pengalaman yang pernah saya hadapin gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Soal hijrah ini memang nggak boleh main-main ya. Jadi salah satunya adalah sebetulnya di prinsip dan keteguhan hatinya Ustaz ya, untuk bertahan di tempat yang nggak enak sekalipun ya. Maksudnya ketika awal mulai hijrah kan pasti kita semua merasakan yang nggak enak dong Ustaz. Betul, orang itu harus suffer dalam keimanan karena Allah uji. Allah uji dulu, jangan langsung kan. Allah uji dulu dia bener nggak nih? Bener, Allah kasih solusi. Maaf nih, contoh ya, orang dari hijrah, dari riba menuju yang halal. Anak bicara nih, orang riba jabatannya tinggi di lembaga riba itu, gajinya besar, dia keluar. Awalnya benar-benar susah keluar itu. Maksudnya kondisi hidupnya. Maaf nih, dulu pimpinan di lembaga itu dihormati sampai harus jualan ini di emperan masjid itu loh. Saya miris. Saya bilang sabar bang, sabar. Nanti Allah buka. Dia sabar. Alhamdulillah sekarang dia di hire perusahaan besar, jabatannya bagus, malah sering diutus ke luar negeri. Masya Allah kondisinya bagus. Satu lagi, sama riba, jabatannya tinggi. Tekanan batin. Akhirnya dia putusan keluar karena Allah waktu dia hijrah umroh, putuskan keluar. Itu pimpinannya nggak terima loh. Dia hubungin terus sampai diiming-imingin, udah mau kerja lagi deh. Diiming-imingin gaji pokok bersihnya nih selain itu 200 juta. Subhanallah. Sebulan. Bener. Di rumah tuh, di rumah. Antum pilih surga apa pilih apa, saya bilang gitu. Masya Allah, dengan mantap dia tolak gaji pokok 200 juta itu. Itu belum include ini itu. Belum lain-lain, Masya Allah. Hijrah itu berat, harus suffer. Sekarang alhamdulillah Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Tenang, ya halal, enak, dimakan jadi daging, tidur pun nyenyak gitu. Jadi hijrah itu Allah akan uji dulu, harus suffer, harus bertahan perihnya hijrah. Baru nanti kalau memang sudah lulus, Allah buka. Iya. Ya jangan bilang beriman dulu sebelum diuji ya nggak? Ya betul Ustaz. Orang kalau ingat dulu ya, maksudnya kita mau nikah aja gitu Ustaz ya. Kan ketika kita mulai ta'aruf sama itu kan pasti ada ujiannya dong Ustaz ya kan. Diuji dulu bener nggak nih gitu kan, sama kalau bapaknya kah, sama kakaknya kah gitu kan. Ya kadang-kadang orang dekat kita menjadi problem juga ketika mereka tidak sejalan. Tapi ya lihatlah Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, dia tinggalkan keluarganya menuju Allah dan Rasulnya, nggak apa-apa. Lihatlah Nabi Ibrahim diusir, udah ada contohnya semua. Iya, udah ada contohnya semua. Jadi kita harus ya hijrah itu tidak hanya sekedar keinginan dan omongan, harus dipraktekkan dan apa ya istilahnya, harus berusaha lulus ujian. Usah. Benar-benar total gitu.
berat. Nah itu Ustaz. Padahal kadang-kadang cuma disinggung sama teman kantornya. Sekarang alim nih gitu. Langsung copotin ini iya, ke masjid baru dikomentarin dikit sudah malu nggak mau lagi. Jangan, karena itu semuanya godaan. Kalau hijrah bismillah menuju Allah. Betul-betul. Jadi tinggalkanlah hal-hal lain yang membelenggu itu. Pasti ada. Tapi nanti kalau sudah merasakan nikmatnya iman, ya, lezatnya beribadah kepada Allah, insya Allah, maka berusahalah untuk hijrah yang sesungguhnya supaya nanti benar-benar. Anak sendiri alhamdulillah ya punya pengalaman-pengalaman yang dulu ketika berislam ini, ya alhamdulillah kita sudah hijrah dari hal-hal dulu pemahaman-pemahaman yang salah, karena kita bicara Islam saja aneka macam ragam ya, begitu banyak penyimpangan, kita harus hijrah tuh, karena hijrah tadi itu dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah-bid'ah aneka macam ragamnya itu menuju sunnah, dari riba menuju yang halal yang berkah. Coba tanya antum, lebih bagus mana rezeki itu banyak berkah dan halal daripada yang sedikit tapi riba? Yo, berkah banyak dan halal Ustaz. Pilihannya enak banget Ustaz. Iya, begitu. Pilihannya enak banget Ustaz, Masya Allah. Ustaz, ini anak masuk lagi ke yang lain nih. Ya, ada yang sebenarnya gini Ustaz, dia mau hijrah nih Ustaz. Tapi bingung harus mulai dari mana, terus belajarnya sama siapa. Baik, ini pertanyaannya bagus nih. Hijrah, kalau mulai dari mana? Ya mulai sekarang, bismillah. Anda pernah ngerasain nih Ustaz? Kalau yang soal ini mungkin Anda pernah ngerasain nih sama dengan teman-teman yang share ini nih. Waktu itu udah ada niatan nih Ustaz, mau hijrah gitu. Pengen lah belajar tentang Islam gitu. Tapi waktu itu belum populer, istilah hijrah itu belum populer. Dia pokoknya Anda pengen belajar Islam lah. Tapi bingung nih Ustaz, mulainya dari mana gitu. Ya nggak tahu sih, akhirnya ngalir begitu aja Ustaz. Ya udah, cuman awalnya Anda inget tuh ngelangkain kaki ke masjid aja. Pokoknya sehari 5 sampai akhirnya kemudian dituntun gitu. Baik. Yang pertama mulai dari mana? Mulai dari dia saat itu berazam, bismillah, menyatakan tobat kepada Allah. Mulai dari itu. Itu mulai. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Terus minta bimbingan dari Allah. Iya, pas sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Ketika itu benar-benar khusyuk minta sama Allah. Kalau orang menuju Allah, Allah langsung yang bimbing. Caranya begitu. Kalau enggak begitu susah. Nanti Allah akan bimbing kepada siapa kamu belajar. Jalan mana yang kamu harus tempuh. Ya kita sarankan di sini karena kita bicara hijrah itu dari bid'ah menuju sunnah. Kalau mau belajar ke ustadz-ustadz, ke dai-dai, ke ulama-ulama yang paham sunnah. Sunnah dalam arti itu Quran hadis. Kebenaran itu kan qala Allah, qala Rasul, bukan qala fulan, bukan qala alam. Karena nanti kalau ngikutin orang itu akan berantakan, menyimpang jalan. Jadi belajar dengan siapa? Belajar kepada ustadz yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Quran Sunnah saja tidak cukup, akhi. Harus di atas pemahaman yang benar. Kalau maaf ya, semua orang kan mengaku pemahamannya benar nih, paling benar Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu siapa sih? Gampangnya gini. Ahlus Sunnah itu orang yang memahami Quran hadis dengan pemahaman para sahabat. Salafus soleh itu mereka. Ahlus Sunnah itu mereka. Itu aja sudah konsepnya. Jadi belajar dengan ustadz-ustadz yang berpegang teguh kepada Quran hadis dengan pemahaman para sahabat. Udah itu aja. Bukan pemahaman kita Ustaz ya. Harus pemahaman orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Semua orang boleh nafsirin Al-Quran kan semau-mau dia. Iya kan? Parah jadinya. Bener, kacau ngertiin menurut dia. Ada kelompok yang merasa benar sendiri karena ditafsirkan hadis itu salah. Ada kan dari 73 golongan itu semua masuk neraka. Ketika Rasulullah ditanya, beliau mengatakan kecuali satu saja. Siapa satu itu? Kata Rasulullah,
al-jamaah. Akhirnya ada kelompok bikin namanya Islam Jamaah. Kami ini loh maksud dari hadis itu gitu. Nah, kalau kita menafsirkan sendiri kan gitu jadinya. Makanya dikembalikan kepada qala Allah qala Rasul, terus perkataan para sahabat bagaimana pemahaman mereka. Mungkin antum nanya, ini kan terkait pertanyaan belajarnya ke siapa? Kenapa sih kita selalu kaitkan para sahabat gitu? Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis turunnya di zaman mereka dan mereka yang lihat secara langsung kan Ustaz? Oke, jadi gini, sahabat itu pelaku sejarah dalam Islam ini. Benar kata antum, Al-Quran turun di masa mereka, hadis muncul di masa mereka, kadang-kadang berkenaan dengan mereka, dan mereka dibimbing langsung sama Rasulullah bagaimana cara mengamalkan, memahami Quran hadis itu. Iya, makanya sekarang saya tanya, kalau orang sekarang gurunya siapa? Macam-macam kan? Kalau sahabat gurunya siapa? Rasul SAW. Jelas loh, kalau gurunya Rasul kan, ya kan? Nggak bisa diragukan lagi. Makanya mereka generasi terbaik. Kita harus mengacu kepada generasi terbaik. Rasulullah suruh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Karena beliau bersabda gini, terkait dengan kepada siapa kita belajar, sekarang aneka macam ragam nih, bingung, ngeklik di YouTube munculnya macem-macem, siapa yang, kan hati-hati, hati-hati, salah baca bisa bahaya. Maka di sini kita harus kembali ke sana. Kenapa sih kok begitu? Ya itu tadi alasannya. Alasannya adalah bahwa Rasulullah bersabda, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti orang yang hidup di antara kamu akan melihat berbagai macam perselisihan yang banyak. Kita lihat sekarang nih aneka ragam, ya kan? Orang Islam macam-macam. Kata Rasulullah kalau mau selamat apa? Fa alaikum bisunnati. Kalian harus memegang teguh sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geram supaya kuat. Begitu. Nah, ini tadi terkait dengan pertanyaan kepada siapa kita belajar. Jadi nggak sembarangan. Takutnya nanti gurunya salah, akhirnya muridnya juga salah. Gurunya itu namanya Sinto Gendeng, muridnya Wiro Sableng. Iya, kalau salah guruan begitu, betul nggak? Nah tuh gini aja deh, mungkin teman-teman yang beneran tadi mau hijrah ya Ustaz, bingung harus gimana caranya, mulainya dari mana, ya udah hubungin aja tim Kuy Kepoin, insyaallah nanti kami akan menjadi jembatan untuk teman-teman ketemu langsung dengan insyaallah para asatizah yang bisa membimbing teman-teman sekalian untuk mengikuti menapaki jalan sunnah dengan pemahaman para sahabat ini ya Ustaz ya. Tidak perlu takut karena sebenarnya Islam itu bahasa kita asik sih ya sebenarnya. Betul Ustaz. Iya, kalau memang orang itu ngerti gitu. Tapi kalau nggak ngerti kan terbelenggu gambaran nggak boleh ini, enggak itu salah, itu salah. Kita nyaman, enjoy, masya Allah. Ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang berasal dari negara yang bukan basicnya Muslim, mereka jadi Muslim itu bagus sekali, nyaman sekali, enak sekali, merasa apa istilahnya inilah yang benar. Terkait dengan hijrah, boleh nggak saya ceritakan kasus? Boleh. Ini terjadi di Arab. Ustaz sambil diminum juga boleh. Ini terjadi di Arab. Salah satu TV terkemuka di sana, seingat saya di Mesir, ya. Dan saya lihat memang fenomena di sana waktu itu kan. Di Mesir, TV Arab ini mengundang 2 narasumber, dua-duanya perempuan. Ini terkait dengan hijrah dan kebebasan berekspresi. Judulnya Hijrah dan Kebebasan Berekspresi. 2 narasumber ini, yang satu perempuan dengan dandanan yang modern, rambutnya pirang, make up, pakai pakaian yang seksi ketat lah gitu. Yang satu perempuan yang tertutup rapi, pakai hijab. Pakai cadar Ustaz ya? Pakai cadar, tidak hanya kerudung syar'i tapi hijab. Ini kita bicara kebebasan berekspresi. Ternyata, tahu nggak antum? Yang pakai pakaian terbuka itu tadi orang Arab.
orang Saudi yang malah pindah ke ada, Eropa. malah keturunan sana ya. Nah, yang pakai pakaian tertutup rapi itu orang Barat. Mau bisa kembali gitu Ustaz. Balik. Ini kan bicara kebebasan berekspresi nih. Ini terkait dengan hijrah soalnya. Ditanyalah yang pertama yang pakai pakaian ini. Dia sekarang jadi penari, dia penyanyi dan penari di kalau nggak salah di Jerman. Bagaimana ceritanya kalian bisa begini? Kamu bisa begini? Ya, saya ini terbelenggu hidup saya dulu. Wah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pakaian aja harus begini begitu. Sekarang saya sudah bebas berekspresi ketika saya pindah di Jerman. Saya menjadi penari, diterima gini, di dunia saya ini. Oh gitu ya. Akhirnya dunia glamor lah, penuh dengan ini itu, bebas mau ngapain saja menuruti hawa nafsunya gitu. Ini kebebasan berekspresi. Nggak ada yang larang-larang lah gitu. Terus ditanya, loh kamu kenapa kok nggak di sana saja? Oh nggak bisa. Ada satu hadis, dia tahu hadis ternyata. Oh, dia tahu. Ini man baddala dinahu faqtuluh. Hadis riwayat Bukhari katanya. Memang betul, hadis riwayat Bukhari. Siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Dia harus keluar karena kalau di situ bisa dieksekusi itu murtad di Saudi. Dia keluar, pindah ke sana. Baik. Jadi ini sudah sampai merubah agamanya nih? Iya, murtad. Dia murtad, sudah murtad, pindah ke sana. Itu kebebasan berekspresi versi dia. Akhirnya ganti ke yang kedua, yang orang Barat kan, boleh terlihat dari matanya kan warnanya berbeda, tapi tertutup rapi. Bagaimana kok bisa seperti ini jadinya? Dia bilang ya inilah kebebasan berekspresi saya. Saya dulu adalah termasuk kalau dikatakan itu seperti manusia primitif, nggak pakai pakaian, bebas kayak binatang. Itu menohok sekali itu jawabannya. Ternyata saya menemukan Islam. Inilah manusia yang sebenarnya. Harga diri saya terjaga, kehormatan saya terpelihara, saya mendapatkan ketenangan batin ketika saya punya hubungan dengan Allah yang menciptakan saya dan seterusnya. Rela meninggalkan yang dulu, saya rela tinggalkan itu untuk mendapatkan ketenangan batin saya. Inilah kebebasan berekspresi saya. Masya Allah. Coba dua contoh yang berbeda. Ini terjadi. Antum kalau mau buka mungkin ada di itu. Dulu sempat viral juga di sana. Dan ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita kan. Ternyata dunia itu seperti itu. Tinggal memilih yang mana. Memilih hijrah. Ini tadi hijrah ibaratnya dari neraka menuju surga. Ada yang dari surga menuju neraka. Maaf ya karena murtad loh ya. Ya kita gamblangkan aja gitu ya. Bicara murtad kan jurusannya kemana? Ya udah neraka lah Ustaz. Iya. Secara kepercayaan Islam udah jelas neraka Ustaz. Orang yang murtad jelas. Ya matinya itu orang yang murtad itu matinya tidak dalam keadaan Islam, ya sudah dia kekal di neraka. Sedangkan yang ini dari dulunya non Muslim. Masya Allah, dia hijrah menuju surga. Jadi hijrah itu ada yang menuju neraka juga. Jadi tergantung perjalanannya Ustaz ya. Mau kemana gitu ya. Masya Allah. Ini kita bicara hijrah. Pokoknya ini intinya berpindah gitu Ustaz. Iya, berpindah saja. Tapi teman-teman hijrah yang kita bahas hari ini hijrah yang dari buruk ke baik ya. Jangan malah ngikutin yang tadi tuh. Wah, bahaya. Itu contoh yang buruk ya, contoh yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Nah ini terakhir nih Ustaz, izin ini bahasan kita yang terakhir nih Ustaz. Ini mungkin lebih berkaitan dengan sesuatu yang tidak dilakukan di depan umum gitu ya Ustaz. Mungkin malah jadi kebiasaan yang tertutupi dari yang lain, mungkin dia nggak tahu gitu. Contoh misalnya suka judi online, kan nggak ada yang tahu Ustaz. Atau nih di sini juga ada share masih suka nonton video porno misalnya Ustaz. Itu kan nggak ada yang tahu Ustaz. Nah, menghentikan kebiasaannya ini loh Ustaz sebenarnya. Gimana gitu? Mungkin bicara di sini mungkin dia sudah kenal nih Ustaz. Tapi masih suka yang tadi Ustaz bilang nih. Kalau maksiat yang umum kan kayak clubbing jelas kelihatan Ustaz. Baik. Nasihat saya yang pertama dia harus bertobat kepada Allah, selalu memperbarui tobatnya. Terus minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan bertobat, yaitu berhenti dari dosa-dosa. Yang kedua, karena ini dosa-dosa ini dilakukan dalam kesendirian,
cuman satu nasihat saya, hindarilah kesendirian itu. Jangan biarkan diri dalam kesendirian. Kalau setan menggoda sana, dilawan. Pergi cari aktivitas yang baik. Pergi ketemu orang soleh. Pergi melakukan hal yang positif. Udah, itu aja. Karena kalau dia sendiri lagi kembali, atau kalau kembalinya perginya ke teman yang buruk malah bareng-bareng. Kacau. Ada yang begitu. Taunya dia nyari dosa bareng-bareng. Iya, biar nggak sendirian dosanya bareng-bareng. Allah. Jadi saran yang paling utama triknya itu aja, hindari kesendirian, terus cari aktivitas yang baik. Kalau terkait dengan tadi masalah porno dan lain-lain itu, kalau yang sudah bisa nikah segera nikah saja. Nah kalau yang udah nikah gimana, Sat? Ya kita kan nggak tahu nih statusnya. Ada beliau yang mengirimkan ini. Betul, ada yang ke rumah kemarin gitu. Ustadz, saya sudah nikah. Maaf, saya kadang masih suka menonton itu. Kenapa Bang bisa begitu? Karena kadang istri saya itu capek. Wah, itu masalahnya. Padahal orang ini punya perusahaan besar. Memang sih dua keluarga kaya ketemu gitu, istrinya juga sibuk gitu kan. Bang, saya tanya, itu kalau sekiranya istri antum itu nggak bekerja, kan sudah cukup kan? Insya Allah cukup, memang cukup ya, misalnya perusahaan besar itu. Tapi itu obsesi istri saya, dia pengen jadi seorang diplomat. Emang istrinya diplomat, Masya Allah. Istrinya diplomat dan prestasinya tinggi. Jadi dia minta di mana aja dikasih gitu ibaratnya. Kemarin itu izin mau ke Eropa, saya bilang janganlah Bang, dulu udah pernah kan. Nggak usah lah, kalau mau memang jadi diplomat lagi di negara yang Islam saja, biar antum menjaga imannya gampang gitu. Minimal nggak terpengaruh dengan kehidupan sekitar ya, Sat? Kehidupan dan makan, minum apa semua kan susah kalau negeri kafir. Iya, anak-anak nanti kan terpola ini itu. Dulu udah pernah, mau dia lama di Eropa orang ini. Dia gitu. Wah, harusnya istri itu kan tugas utamanya ngurusin suami, ya enggak? Ngurusin kehidupan suami, melayani suami. Nah ini istrinya karena sibuk nggak melayani, akhirnya pelampiasannya itu. Berarti kalau ada masalah kayak gini, sebabnya dilihat, sebabnya harus diamputasi. Maaf ya, berarti harus ngomong sama istrinya, kesibukannya dikurangin supaya bisa melayani suaminya. Walaupun ada sih solusi agak ekstrim, tapi sensitif. Ya betul. Kalau pos 1 nggak sanggup kan bisa buka pos lagi, tapi berat ini. Ini pembahasannya beda nih. Yang ini jangan. Nanti kalau yang mau konsultasi aja Ustaz langsung ya. Saya juga nggak berani loh ini. Bahaya ini. Nggak gampang ini. Nah Ustaz. Tapi Ustaz nih, alhamdulillah sudah sampai kita di penghujung acara Ustaz. Ternyata lumayan ya. Terasa Ustaz ya. Masya Allah, bahasan kita jadi panjang nih. Tapi menarik karena memang harus dibongkar secara belak-belakan apa saja penyebabnya dan kenapa harus hijrah. Ustaz, Masya Allah nih, insya Allah hari ini jadi banyak manfaat untuk teman-teman Kuy Kepoin yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton Kuy Kepoin di hari ini. Itu ya tagline-nya. Kuy bahas masalahnya, kepoin solusinya gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan solusi untuk teman-teman sekalian sudah sharing tadi apa aja, walaupun memang tidak perlu disebutkan namanya ya, alhamdulillah, karena memang kita nggak mau tahu siapa antum yang mengirimkan ini, tapi kami hanya ingin tahu apa sih masalahnya yang tadi membuat antum ragu untuk berhijrah, dan mudah-mudahan semoga Allah mudahkan. Dan mungkin kalau yang merasa bahwa oh itu kayaknya pertanyaan saya deh gitu, pengen langsung ini gitu maksudnya, ya udah japri aja langsung DM langsung ke Instagram, insya Allah nanti kita bantu. Dan jangan ragu, jangan malu, jangan tunda. Nah, dan nggak akan kita expose ya. Iya. Ini wajib ditutupi gitu ya. Nah Ustaz, Masya Allah. Ustaz, mungkin ada sedikit rangkuman yang mau Ustaz sampaikan untuk mungkin motivasi untuk teman-teman Kuy Kepoin di luar sana yang masih ragu untuk berhijrah. Ya mungkin tadi. Penegasan tadi yang kita sampaikan bahwa kita bicara hijrah, ternyata ada orang yang masih sulit untuk hijrah, ya banyak sebab-sebab menghalangi tadi itu. Ya dari pertama dia tidak siap untuk menjemput hidayah, terus lingkungan pertemanan yang buruk, baik teman-temannya maupun lingkungannya itu, terus kemudian karena lingkungan buruk
selalu mengikuti hawa nafsu, banyak maksiat-maksiat tadi dilakukan, semua itu akan membelenggu. So, ada yang malu, mau hijrah kok malu. Sebenarnya kalau hijrah malu itu malu-maluin, iya kan? Nggak percaya diri. Dan itu semua harus dilawan, harus dilawan. Makanya yang belum hijrah segeralah berhijrah, segeralah bertaubat, dan kuatkan prinsip dengan apa? Belajar, ngaji, menuntut ilmu apa? Ilmu agama, ilmu iman, ilmu tauhid, dan seterusnya. Lalu putuslah teman-teman yang hubungan dengan teman-teman yang buruk itu, yang nggak memberikan efek, nggak ada gunanya udah. Mulai yang baru saat ya. Mulai yang baru. Kalau tinggal di lingkungan yang buruk, segera pindah. Karena hijrah itu harus lahir dan batin, maksudnya fisik dan mental, semuanya harus hijrah. Kalau nggak bisa mau hijrah tinggal di lingkungan yang buruk, susah. Makanya harus yang tinggal di lingkungan yang buruk nih, mohon maaf, ada loh lingkungan yang buruk itu ada. Iya, saya pernah nggak sengaja sebentar tinggal di lingkungan, maaf, kakek, anak, cucu semua narkoba semua di situ udah umum. Bener, saya lihat transaksinya ini, itu sudah bebas ya, maka nggak boleh tinggal di situ kalau mau hijrah. Keluar saya aja ibaratnya yang seorang santri aja bahaya bagi saya, apalagi orang yang nggak punya basic ya. Padahal saya di situ berdakwah itu, berdakwah aja saya membahayakan diri saya itu. Nah, baik begitu. Ini adalah pesan saya. Semoga Allah mudahkan dengan niat yang tulus, nanti akan Allah bimbing. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ya. Syukur Ustaz, jazakallah khair untuk penjelasannya hari ini. Waktunya juga Ustaz sudah meluangkan. Mudah-mudahan nanti di next berikutnya kita bisa bahas bareng-bareng tentang terkait yang baru-baru ini viral, Ustaz. Boleh, insyaallah. Nanti juga insyaallah Quick Kepoin akan hadirkan salah satu narasumber yang insyaallah beliau akan juga jadi co-hostnya untuk di next episode-nya Quick Kepoin. Kita akan bahas lebih dalam. Apa sih? Kepoin aja terus. Tungguin aja siapa orangnya. Yang mudah-mudahan mungkin teman-teman sekalian udah pernah lihat orangnya, gitu ya. Insyaallah nanti di bahasan lebih menarik. Kepoin terus Instagramnya Quick Kepoin, atau boleh juga cari-cari di Instagramnya kami nih, di @basusarya. Instagramnya juga boleh dicari, nanti kita akan bahasin di situ juga. Tadi untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu, siapa tahu malah tertarik gitu ya, pengen konsultasi secara langsung sama Ustaz Zen, kontak aja kami. Nanti insyaallah kami akan jembatani langsung. Boleh. Untuk dibimbing hijrahnya. 25 jam sehari. Masyaallah. Jazakallah khair sekali lagi. Barakallahu fikum. Untuk itu ana izin tutup untuk acara hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.